Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhlasni Amalia dengan NPM 2202000698 dari Fakultas Ekonomi, Sains dan Teknologi, Program Studi Akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir saya dengan mata kuliah Penganggaran Perusahaan, dosen pengampu Bapak Asra Idriansa Purba SPD MAK. Materi yang saya akan jelaskan yaitu mengenai anggaran laba. Anggaran laba merupakan jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Secara umum, terdapat 3 metode dalam menyusun anggaran laba dalam perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, metode a posteriori, kedua, metode a priori, ketiga, metode pragmatis. Selanjutnya, format dasar. Dalam proses penyusunan anggaran laba, perlu dilihat tentang susunan dan struktur laba serta jenis persediaan dalam perusahaan manufaktur. Seperti telah dibahas materi sebelumnya, bahwa perusahaan manufaktur memiliki struktur biaya dan jenis persediaan seperti berikut ini. Pertama, biaya produksi. Di dalam biaya produksi terdapat A. Biaya bahan baku langsung, B. Biaya tenaga kerja langsung, C. Biaya overhead. Kedua, biaya operasional atau komersial. Terdapat A. Biaya pemasaran, B. Biaya administrasi dan umum. 3. Persediaan. Terdapat A. Persediaan bahan baku, B. Persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi, C. Persediaan barang jadi. Metode-metode dalam menyusun anggaran laba. Pertama, metode a posteriori. Dalam metode ini atau metode a posteriori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses perencanaan serta keseluruhan termasuk penyusunan anggaran operasional. Anggaran laba merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Laba usaha akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional disusun perusahaan. Metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Berikut adalah tabel anggaran. Di dalam tabel ada terdapat anggaran yaitu yang pertama anggaran penjualan, kedua anggaran produk, yang ketiga anggaran biaya bahan, yang keempat anggaran biaya tenaga kerja, kelima anggaran biaya overhead, dan yang keenam anggaran biaya operasional. Berikut ada contoh soal. PT Raka Perusahaan Produsen Buku, pada akhir tahun 2019 perusahaan menyusun anggaran operasional untuk tahun 2020. Dari data operasional yang telah disusun dapat diringkas beberapa hal penting sebagai berikut. Perusahaan merencanakan menjual sebanyak 5.300 rak dengan harga jual 300.000 per unit, sehingga nilai penjualan dianggarkan 1.590.000.000. Biaya bahan baku dianggarkan 776.500.000. Biaya tenaga kerja langsung dianggarkan 152 juta dan biaya overhead dianggarkan 148 juta. Biaya operasional 198 juta atau biaya pemasaran dan adminnya 90.500.000. Diperkirakan nilai persediaan 125 juta dan awal 2020 nilai persediaan 73.500.000. Berdasarkan data tersebut, maka perusahaan dapat menyusun anggaran laba untuk tahun 2020 sebagai berikut.
Nah, berikut ini hasil dari penyusunan anggaran laba di tahun 2020. Kedua, metode a priori. Dalam metode ini, penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan pada tahap awal proses perencanaan secara keseluruhan. Berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan, perusahaan membuat anggaran secara komprehensif. Jumlah laba ditetapkan pada awal proses perencanaan akan dipengaruhi secara langsung terhadap seluruh anggaran operasional, sehingga laba yang dianggarkan perusahaan menjadi pemandu penyusunan anggaran operasional perusahaan pada periode tersebut. Berarti, metode ini menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Jadi, laba ditetapkan pada awal proses perencanaan dan berdasarkan laba yang dianggarkan tersebut, perusahaan membuat anggaran operasional. Tetapi, anggaran operasional perusahaan dapat pula disusun terlebih dahulu. Kemudian, disusun anggaran laba berdasarkan anggaran operasional tersebut. Karena pada dasarnya, komponen dari anggaran laba adalah anggaran penjualan dan anggaran biaya. Maka untuk mengubah anggaran laba agar sesuai dengan laba yang ditargetkan, perusahaan memiliki beberapa pilihan, semuanya terkait dengan kedua komponen anggaran tersebut, yaitu pertama, mengubah anggaran penjualan, kedua, mengubah anggaran biaya, ketiga, mengubah anggaran penjualan dan anggaran biaya sekaligus. Yang ketiga, metode pragmatis. Metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pemerintah. Dalam menggunakan suatu tingkat target laba diperoleh dari pengalaman, pengharapan, dan perbandingan, pihak manajemen menetapkan standar laba relatif yang dianggap memadai bagi perusahaannya. Jika metode a posteriori menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional dan metode a priori menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional, maka metode pragmatis dapat menggunakan salah satu antara dua alternatif tersebut. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga materi yang saya sajikan dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.